Keterlibatan mahasiswa dalam proses produksi kopi dibutuhkan agar mereka bisa mengerti dan memahami proses produksi yang nantinya akan digunakan menyelesaikan sekolah. Nelayan di Pulau Seram, Provinsi Maluku mengungkapkan rasa syukur karena hasil tangkapan mereka dapat terserap habis untuk program makan bergizi gratis. Hasil tangkapan mereka langsung dikirim ke tempat pelelangan ikan di Pasar Mardika, Kota Ambon. Seperti yang dialami seorang nelayan asal Pulau Seram bernama Effendi. Ia merasa senang karena seluruh hasil tangkapan ikan tuna laris terjual dengan cepat berkat permintaan NGV. Effendi terlihat berhasil memisahkan daging ikan tuna dari kulit, kepala, dan tulangnya hingga menjadi potong yang siap diolah. Bentar. Effendi menilai program MWK secara langsung membantu menggerakkan roda ekonomi mereka dan menjamin pendapatan. Liputan CNN Indonesia. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Di akhir pekan kali ini waktunya kulineran. Di tengah cuaca tak menentu, porsi laksa berkuah hangat bisa menjadi comfort food yang mengenyangkan sekaligus menenangkan. Nah, kalau sedang di Lamongan, Jawa Timur, Anda bisa mampir ke pinggir Sungai Bengawan Solo untuk berwisata kuliner. Sambil menikmati pemandangan asli, Anda juga bisa icip-icip kuliner khas, udang galah hingga garam asam. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Anda bisa menghabiskan waktu What? berhari-hari dengan berwisata kuliner di tepi Sungai Bengawan Solo. Di sini pengunjung bisa menikmati ragam kuliner khas Nusantara sambil ditemani suasana pedesaan yang asli pas di tepi Sungai Bengawan Solo. Pengunjung disuguhkan dengan beragam busana kuliner yang menggugah selera yang sayang untuk dilewatkan. Seperti kuah udang congkak atau udang galah. Menu yang satu ini disajikan langsung di atas kuali. Daging tebal khas udang congkak ditambah dengan racikan bumbu rempah yang khas menjadi kombinasi sempurna lidah. Ada juga menu istimewa garang asam bambu yang berbahan dasar daging ayam dimasak serta disajikan langsung di dalam bambu. Selain itu yang tak kalah nikmat, sajian rica-rica jalur dan berbagai ikan asap dengan sambal khas yang bisa menambah nafsu makan. Rasanya mantap. Kalau yang ini congkak ya, congkak itu juga enak. Pengunjung mengaku puas berkulineran di tepi Sungai Bengawan Solo. Tak hanya penyajian yang unik dan rasa yang lezat, harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari 20 hingga 85 ribu rupiah. Bagi Anda yang mencari kuliner berkuah di tengah cuaca yang tak menentu seperti sekarang ini, coba melipir ke warung laksa Kang Wahyu yang ada di Jalan Surabaya, Bogor, Jawa Barat. Hidangan lezat khas Asia Tenggara ini menjadi salah satu pilihan menu yang menarik pengunjung. Setiap harinya, mulai pagi hingga sore hari, warung laksa Kang Wahyu selalu dipadati penggemar laksa. Seporsi laksa Kang Wahyu memiliki ciri khasnya sendiri. Potongan ketupat ditambah bihun, serta tauge disiram kuah kuning khas yang kaya akan rempah. Toppingnya ada irisan tahu putih. Ciri khasnya ada ditambahan topping oncom spesial berwarna merah di setiap porsinya. Laksa ini merupakan resep turun-temurun rahasia keluarga sejak tahun 1955. Apa sih bedanya dengan laksa yang lain? Sebangkok laksa dibanderol seharga Rp20.000. Pada hari biasa, Kang Wahyu mengaku bisa menjual 100 mangkok dalam sehari. Sementara saat weekend bisa menembus hingga 200 mangkok. Liputan CNN
Indonesia. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menelusuri kuliner legendaris di Boyolali, Jawa Tengah. Namanya adalah Kedai Sego Tumpang Congor Bosemi. Kedai sudah ada sejak tahun 1977 dan masih mempertahankan cara memasak menggunakan tungku kayu bakar. Berada di dalam Tumpang Congor Bosemi di Desa Tanggung, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah ini nyaris tak terlihat dari jalan utama. Namun, setiap pagi pembeli silih berganti datang untuk menikmati kuliner legendaris yang murah dan menyenangkan. Saat ini kita sampai di warung Sego Tumpang Cingur Koyor Bosemi di Bakalan ini. Warung ini sudah ada sejak tahun 1977. Seperti apa rasanya dan apa istimewanya? Mari kita lihat. Seluruh proses memasak di warung ini masih menggunakan cara tradisional, menggunakan tungku kayu bakar. Salah satu kunci empuknya daging congor ini adalah terletak pada proses memasaknya, di mana daging congor ini dimasak kurang lebihnya selama 7 jam hingga daging ini benar-benar empuk. Dagingnya empuk, bumbu yang meresap dan aroma tungku kayu bakar membuat cita rasa sego congor Bosemi berbeda dari tempat lain. Dapur dan tempat makan yang berada di satu ruang juga membuat menjadi salah satu tumpang congornya empuk dan tumpangnya itu masuk gitu loh mas, jadi nggak terlalu pedas juga nggak terlalu manis, terus congornya itu bisa empuk dan nggak amis, nggak rasa congor, benar-benar enak gitu loh. Warung ini kini dikelola oleh anak perempuan Bosemi, Lasi, yang telah meneruskan usaha ibunya sejak 7 tahun. Ya 7 kilo, ya 8 kilo, ya kalau minggu ya 10 kilo, 11 kilo. Dari Jogja, dari Solo, dari Semarang, dari Sukoharjo, dari Sragen, Klaten, ya Boyolali, Salatiga. Ya cinurnya empuk itu, tumpangnya katanya enak. Satu porsi sego congor berisi nasi, irisan daging congor atau cingur, koyor, serunding, dan kuah sambal tumpang dibanderol Rp25.000. Termasuk teh hangat ya. Sekarang saatnya saya mencoba. Yeay! Lumer, lembut di mulut. Rasanya gurih, manisnya dapat, kemudian ditambah ada rasa pedas dari sambal tumpang. Sangat nikmat sekali. Ini bukan cuma sekedar sarapan, tapi ini adalah terapi jiwa. Di tengah banyaknya pilihan kuliner modern, di sebuah tumpang congor Bosemi tetap bertahan dengan cita rasa tradisional. Ini bukti ya bahwa kelezatan tak selalu datang dari hidangan mahal, tapi dari resep warisan yang dirawat dengan penuh cinta. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah. Pemirsa, jangan kemana-mana. CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengumpulan satuan tugas makan bergizi gratis atau Satgas MBG. Satgas ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program makan bergizi gratis aman dan layak untuk dikonsumsi peserta didik di Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Efradiana menjelaskan, Satgas ini terdiri dari Dewan Guru di Sekolah Jenjang TK, PAUD, SD hingga SMP. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk menjaga kualitas makanan bergizi yang didistribusikan kepada pelajar serta mencegah terjadinya kasus keracunan. Satuan tugas ini akan bekerja memantau langsung pendistribusian MBG ke setiap sekolah dan melaporkan kondisi di lapangan secara berkala. Menurut Wali Kota, program MBG merupakan salah satu strategis
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia.